Selamat berjumpa kembali dengan saya Guntur Hilman Aprianto. Bapak Ibu, selamat melayani juga di tempat pelayanan masing-masing. Pada kali ini saya mau berbagi tips bagaimana mendampingi remaja NDP semakin aktif lagi dan mereka juga semakin semangat atau antusias dalam kegiatan NDP. Nah, tentunya di usia remaja mereka juga butuh tantangan dalam proyek-proyek atau dalam kegiatan mereka. Selain butuh tantangan, mereka juga butuh tempat yang nyaman, yang rileks untuk mereka bisa bercerita, berbagi pengalaman dengan teman dan kakak-kakak, atau bebas dari tuntutan, misalnya tuntutan tugas sekolah atau tuntutan orang tua. Tapi bukan berarti dalam hal ini mereka sama sekali tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut, kegiatan di FC, sehingga mereka seenaknya saja, bukan seperti itu. Nah, pada kali ini tips yang akan saya bagikan tentunya tips sederhana dan mungkin Bapak Ibu semua juga beberapa sudah mempraktekkan. Nah, siapa tahu ada yang belum pernah dicoba atau belum lengkap bisa dilengkapi. Yang pertama kita mau bicara soal memberi kepercayaan atau remaja itu dipercaya dalam kegiatan tertentu termasuk dalam kegiatan FC. Nah, diberi kepercayaan seperti apa yang dimaksud? Karena remaja itu suka kalau dipercaya, bahkan bukan hanya remaja, kita juga sebagai orang dewasa juga suka kalau kita dipercaya dan kemudian kita diberi tantangan gitu, yang menarik. Yang pertama, kepercayaan itu mereka terlibat dalam proyek kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Misalnya, proyek kemasyarakatan itu di dalamnya ada misalnya TNI, ada Polri, ya, atau aparatur pemerintah atau aparatur desa dan yang lain sebagainya gitu. Jadi mereka kita jembatani untuk terlibat dalam kegiatan demikian. Dengan hal tersebut maka mereka juga akan merasa lebih dibutuhkan dan bisa berbaur dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, dan tentunya itu menumbuhkan rasa percaya diri mereka dan kebanggaan bagi mereka. Hal ini pernah saya coba dalam kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan beberapa anak karena pas libur sekolah maka dia bisa ikut, atau beberapa remaja NDP. Dan setelah itu saya tanya bagaimana pengalaman mereka, dan ternyata banyak dari mereka merasa senang, tertantang, dan sangat dihargai ataupun dibutuhkan. Mereka bilang, "Kak, kalau ada kegiatan seperti ini, tolong segera diinformasikan ya, karena ini sangat menarik, saya bisa kenal banyak orang dan bisa berbaur dengan mereka dan belajar banyak hal." Nah, yang kedua, terlibat dalam kepanitiaan kegiatan FC. Tadi kan kemasyarakatan secara umum, sekarang kegiatan FC. Nah, kegiatan FC yang dimaksud seperti apa? Seperti kepanitiaan Natal, seperti perpisahan atau penamatan, seperti outbound, pentas seni, dan yang lain sebagainya. Tapi mereka terlibat dalam kepanitiaannya. Nah, ini juga menolong mereka untuk semakin merasa dibutuhkan, dipercaya sebagai remaja. Berikutnya adalah yang ketiga, dipercaya mendampingi adik-adik. Nah, ini berbeda. Tadi yang poin kedua adalah dipercaya dalam kepanitiaan. Dia terlibat dalam kepanitiaan. Tapi di sini adalah dipercaya dalam mendampingi adik-adik. Artinya mereka jadi peserta, tapi punya kepercayaan lebih, tanggung jawab lebih untuk mendampingi adik-adiknya. Seperti misalnya outbound. Pernah dicoba juga dalam kegiatan outbound beberapa kali. Kakak-kakak NDP, remaja NDP ini dipercaya untuk menjaga adik-adiknya sesuai dengan kelompok. Sangat luar biasa, dari mereka yang awalnya cuek-cuek terhadap adiknya, dan akhirnya mereka bisa berkorban. Misalnya kayak adik-adiknya yang pakaiannya basah karena ngikuti outbound, dan akhirnya kakaknya itu rela melepaskan jaketnya untuk adik-adiknya. Salah satunya itu, dan masih banyak lagi contohnya. Jadi diberi kepercayaan ini hal yang sangat umum sebenarnya dan sangat sederhana, tetapi kalau kita lupa dan seolah-olah kita mengambil alih yang bisa mereka kerjakan dan kita kerjakan sendiri, dan itu sangat disayangkan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu dalam mendampingi remaja NDP bisa terus mencoba hal ini. Saya juga terus mencoba hal ini, dan sangat efektif sekali.
Ada kata kunci sebelum diakhiri video ini Bapak Ibu. Kata kunci pertama adalah diberi kepercayaan. Nanti yang diberi kepercayaan mereka, remaja NDP itu, dan kebebasan ide yang terarah. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan subscribe buat yang belum subscribe, share ke teman-teman fasilitator atau coach NDP di tempat yang lain supaya video ini juga bisa paling tidak mengingatkan dan memberi semangat lagi dalam mendampingi remaja NDP. Jangan lupa komen, ditambahkan jika belum lengkap supaya kita sama-sama belajar. Bye-bye.